Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Saya sangat kagum akan karya Roh Kudus dalam hidup saya. Saya ini tidak pernah sekolah sosiologi, tidak pernah punya yayasan atau bergerak di bidang sosial sebelumnya, tidak pernah bergerak di bidang pendidikan sebelumnya, tidak tahu apa-apa tentang pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat. Tapi bagaimana Roh Kudus itu bisa memberikan hikmat dalam hati saya untuk memulai pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan yang hari ini mungkin sudah memberi makanan bergizi dan pendidikan bagi lebih dari 10.000 anak di Indonesia. Dan puji Tuhan hari ini Tangan Pengharapan ada di 85 titik di seluruh Indonesia. Karena kemurahan Tuhan. Dan saya tidak tahu bagaimana seorang Henny Kristianus yang nggak tahu apa-apa bisa menjadi seorang founder bagi sebuah yayasan yang menjangkau berbagai pelosok di Indonesia dengan berbagai program pengentasan kemiskinan dan pendidikan. Firman Tuhan ini menjadi rema yang luar biasa bahwa Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Saya percaya bahwa bahkan setiap kehendak untuk berbuat baik, setiap hikmat yang kita miliki dalam hati kita untuk melakukan segala sesuatu yang baik, semua berasal dari Roh Kudus. Ketika kita melihat ada orang yang susah dan kita harus melakukan apa untuk orang itu, ketika kita di gereja sedang punya kebutuhan dan kita digerakkan untuk menolong dan segala sesuatu yang baru yang kita tidak pernah pikirkan sebelumnya. Pernahkah Anda ngalami seperti itu? Bahwa ada suara Roh Kudus di dalam batin kita yang mengajarkan kepada kita segala sesuatu. Bahkan ketika saya tumbuh dewasa, Roh Kudus yang mengajar saya untuk mengerti keputusan yang orang tua saya ambil di masa lalu. Kenapa sampai seperti itu dan kenapa sampai seperti ini. Dan bahkan ketika orang berbuat jahat kepada saya, Roh Kudus bisa mengajarkan kenapa orang itu begitu dan apa yang saya harus lakukan. Roh Kudus luar biasa sekali dalam hidup kita. Kalau kita sungguh-sungguh mau mendengarkan tuntunannya. Bahkan ketika kita jatuh dalam dosa, ketika kita sedang berbuat dosa, pernahkah Anda mengalami bahwa Roh Kudus mengingatkan dengan luar biasa? Suara lembutnya yang menegur kita, tidak membuat kita merasa tertuduh, tapi membuat kita merasa tersentuh dan kita ingin sungguh-sungguh berubah. Banyak kali kedagingan dan hawa nafsu kita yang lebih kuat. Karena itulah firman Tuhan berkata, berilah dirimu dipimpin oleh roh, supaya engkau tidak mengikuti keinginan daging. Nah, karena itulah kita harus lebih memilih mendengarkan suara Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus, daripada mengikuti keinginan hawa nafsu kita sendiri. Karena kalau semakin kita mengikuti keinginan daging, maka suara tuntunan Roh Kudus akan melemah dalam hidup kita. Seringkali saya menghadapi masalah, Roh Kudus yang membuat saya mengerti apa yang saya harus lakukan, bahkan memberikan pengertian tentang segala sesuatu yang saya alami dalam hidup saya. Dan saya percaya Roh Kudus juga mengerjakan hal yang sama dalam hidup kita semua orang percaya. Roh Kudus juga yang menjadi penghibur dalam kelemahan kita dan yang menguatkan kita. Yohanes 16 ayat 7 tadi berkata bahwa Yesus menyebut Roh Kudus sebagai penghibur. Dia memang penghibur. Saya percaya kalau saat kita berduka cita, ada kekuatan di hati kita, ada ketabahan, pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Ketika kita kehilangan orang yang dikasihi kita, sepanjang masa pandemik, mungkin ada yang kehilangan orang-orang yang dikasihi, ada kekuatan di dalam hati untuk menghadapi semuanya. Saya percaya itu semua kekuatan dari Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Luar biasa bagaimana Yesus terangkat ke sorga dan Roh Kudus turun untuk menjadi penuntun, penghibur, pengajar, penasehat, penolong yang ajaib dalam hidup kita.